Hai guys, menurut kamu udah jadi orang yang baik belum? Menurut kamu, apakah orang baik itu bisa diterima dengan kebaikan juga atau dibalas dengan kebaikan juga? Mari kita bahas tentang niat baik yang gak selalu diterima dengan kebaikan pula guys. Bareng resep pepes ayam. Siapa yang suka banget pepes ayam? Komen di bawah sini dan lanjut guys. Halo semuanya, selamat datang kembali di Audio Kehidupan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berhenti sebentar dari riuh piruknya dunia. Lalu duduk bersama dirimu sendiri, kita bicara sebentar ya guys. Di episode kali ini, kita akan membahas satu kenyataan hidup yang pelan-pelan kita sadari seiring bertambahnya usia. Ternyata ya guys, niat baik itu gak selalu diterima dengan kebaikan pula. Percaya gak kamu? Komen di bawah sini kalau kamu setuju sama pernyataan ini guys. Bukan untuk bikin kita pahit, bukan untuk bikin kita curiga pada semua orang gitu, nggak percayakan kebaikannya, enggak. Tapi supaya hati kita lebih kuat lagi, lebih dewasa, dan gak gampang kecewa kepada siapapun, ya kan? Seperti biasanya, obrolan ini akan ditemani dengan satu resep sederhana tapi penuh makna banget. Pepes ayam. Jujur ya guys, aku gak pernah sih masak pepes ayam. Biasanya tuh kayak pepes udang atau pepes ikan. Komen di bawah sini kalau kamu tim pepes ayam atau pepes ikan. Karena hidup seperti pepes ikan, pepes ayam deh. Seringkali dimasak dengan niat baik, tapi hasil akhirnya tetap tergantung pada banyak hal. Dan kita mulai guys. Saat niat baik tidak disambut dengan baik, pernah gak kamu merasakan itu? Ya kan, mungkin kamu pernah menolong orang lain tapi malah disalahpahami gitu, gak diterima pertolongan kamu. Kayak ini tuh jangan-jangan kenapa gitu, kenapa kamu mau nolong aku gitu. Kayak orang tuh wajah orang tuh berbicara seperti itu saat kita tolong, atau memberi saran tapi dianggap menggurui padahal kita cuma kasih opini kita doang, ya kan. Dan kamu pernah mungkin tulus peduli tapi ditinggal tanpa penjelasan. Dan di titik itu muncul satu pertanyaan pelan banget di hatimu itu. Kalau akhirnya sakit juga, kenapa harus menjadi baik? Kenapa harus jadi baik kepada orang gitu? Dan itu adalah pertanyaan manusiawi guys. Dan itu gak salah. Yang salah adalah ketika kita menyimpulkan bahwa kebaikan itu hanya percuma atau sia-sia, ya kan? Kamu tahu gak kenapa niat baik bisa ditolak? Ya karena setiap orang membawa luka yang berbeda guys. Dan kita nggak tahu, ya kan, gimana luka masa lalu mereka. Apa yang baik kita bagi adalah perhatian. Bisa jadi orang yang lain terasa tertekan gitu. Apa yang menurut kita bantuan, bisa jadi bagi mereka adalah pengingat atas ketidakmampuannya, atau mereka tersinggung atas bantuan kita, ya kan. Niat baik tidak pernah berdiri sendirinya. Ia bertemu dengan ego orang lain saat kita bantu, atau trauma masa lalu yang gak bisa menerima kebaikan yang kita beri gitu, atau ketakutan yang kita tidak tahu. Mungkin mereka gak tahu cara membalesnya nanti gitu, gak tahu cara ucapin terima kasih, gak tahu harus seperti apa gitu. Jadi mungkin inilah kesalahpahaman yang sering terjadi, ya kan. Sekarang kita masuk ke dapur. Pepes ayam dibuat dari apa? Dari ayam dibersihkan dengan niat baik kan? Kemudian ada bumbu yang dihaluskan dengan sabar kan? Dan daun pisang yang membungkus dengan rapat, ya kan? Tapi meski niatnya baik, kalau api terlalu besar kita masak, ya pepes bisa gosong, bisa nggak kita nikmati nantinya. Kalau terlalu kecil, ayam bisa amis, nggak mateng, dan nggak bisa kita makan, ya kan? Artinya apa? Artinya adalah niat baik saja tidak cukup guys. Cara, waktu, dan kondisi juga menentukan saat kita ingin memberikan niat baik itu. Masalah terbesar dari niat baik adalah ekspektasi tersembunyi. Ekspektasi kita atau ekspektasi orang yang kita bantu. Kita bilang ikhlas, tapi diam-diam ada harapan.
ingin dimengerti, ingin dihargai, dan ingin dibalas pula dengan kebaikan. Padahal kebaikan sejati itu seperti pepes yang matang di balik daun, tenang, tidak pamer, tidak menuntut untuk tepuk tangan, padahal enak, padahal kita menikmatinya dengan keluarga rame-rame. Tapi pepes ayam itu nggak menuntut untuk dipamerkan kepada orang lain, nggak menuntut kita bilang, oh delicious banget kamu, enggak, ya kan? Terbuat dari setulus itu pepes ayam untuk kita nikmati gitu, anugerah dan nikmat Tuhan yang diberikan untuk kita gitu. Berbuat baik tidak sama dengan mengorbankan diri terus menerus. Kalau kamu berhenti membantu, kalau itu membuatmu habis, kalau kamu menjaga jarak guys, bukan karena benci tapi karena sadar diri, ya kan? Pepes ayam yang baik tahu kapan diangkat dari kukusan. Kalau terlalu lama teksturnya rusak, ya kan? Gak cantik lagi saat dinikmati oleh lidah gitu. Manusia juga begitu guys. Ada orang yang kuat, ada orang yang bukan tidak tahu terima kasih. Mereka hanya terbiasa menerima tanpa memberi gitu. Enggak, udah kita kasih tapi dia nggak mau bales. Ya udah kayak udah terbiasa memberi, udah terbiasa diberi oleh orang lain. Susah untuk memberi gitu, kayak gak ada niat gitu. Kita kan gitu, alasan orang beda-beda ya guys. Di sini kebaikanmu bukan salah ya guys, tapi meneruskannya tanpa batas bisa melukai dirimu sendiri. Kalau jadi orang baik harus ada batasan, jangan terlalu baik pula, nanti bakal dimanfaatkan. Komen di bawah sini kalau kamu setuju sama pernyataanku guys. Menurutmu gimana? Apakah kita harus memaksa baik dibalas baik, atau kita harus berbuat baik setiap hari? Komen di bawah sini guys, gimana pendapatmu? Belajar berkata cukup bukan berarti kamu berubah jahat, bukan berarti menjadi monster gitu, enggak, tapi karena kamu mulai waras. Dan kebaikan yang sadar itu sehat guys. Sehatnya tuh seperti sadar pada niat kita, sadar pada batasan itu, dan sadar pada kemungkinan ditolak, ya kan? Kalau diterima ya syukur, kalau ditolak ya tidak runtuh gitu. Ya minimal bisa tersenyum lah. Seperti pepes ayam yang dibuka dari daun pisang, rasanya tetap utuh meski tidak semua orang menyukainya, ya kan? Kamu lagi-lagi tim pepes ayam atau tim pepes udang yang manis banget gitu guys. Jadi kalau hari ini kamu lelah karena terus sering jadi orang baik, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia, dan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Jadi kalau kamu ada niat baik untuk membantu orang lain, ya bantulah guys dengan tulus, dengan seikhlas mungkin. Jangan harap terima kasih, jangan harap dibaikkan pula. Ya udah nggak apa-apa, karena bisa jadi kamu membantu orang hari ini, orang lain bukan orang yang kamu bantu bakal bantu kamu nanti. Jadi ada ekosistem timbal baliknya gitu loh. Dan kebaikan itu gak sia-sia, ya kan? Dan semoga setelah mendengarkan episode kali ini kamu tetap menjadi baik ya guys. Kamu tetap memilih menjadi orang baik sebaik-baiknya, tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri, dan tanpa harus memamerkan kebaikan, tanpa harus meminta terima kasih juga. Dan tapi terima kasih nih sudah menonton audio kehidupan dan mengeklik sampai habis, mengeklik dan menonton sampai habis. Bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Komen di bawah sini guys, kita mau bahas apa lagi biar kita sama-sama ingin menyuarakan isi hati kita yang tertuang dari suara audio kehidupan ini, dan kita tetap bareng resep-resep makanan Indonesia guys. Dan jaga hatimu, jaga batasanmu. Bye bye.